hari guys. Akan tetapi ada satu gangguan makhluk astral yang paling ditakuti oleh pengendara yang lewat di alas roban ini, yakni keberadaan makhluk gaib yang suka menumpang di kendaraan dan menyesatkan si pengendara guys. Bisa disimpulkan bahwa warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang guys. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys kabar kalian semua? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua ya. Nah guys, kembali lagi di channel YouTube aku Liana Metasari. Nah guys, apakah kalian masih ingat dengan cerita misteri Alas Purwo yang dikenal sebagai tempat berdirinya kerajaan jin terbesar di Nusantara? Ya, Alas Purwo dikenal sebagai tempat paling angker di Pulau Jawa. Namun, ternyata ada satu hutan lagi yang keangkerannya menyaingi Alas Purwo, yakni Alas Roban guys. Alas Roban terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi guys, ini bukanlah hal yang baru mengingat banyaknya juga hutan yang di tengahnya terdapat jalanan untuk dilalui kendaraan umum. Namun, banyak kecelakaan yang tidak lazim di hutan ini membuat cerita misteri Alas Roban beredar ke masyarakat. Jalanan yang berada di Alas Roban ini ternyata dibangun pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Herman Willem Daendels, dan pembangunan jalan ini ditunjukkan untuk meratakan perekonomian di Jawa Tengah. Proses pembuatan jalan berlangsung pada tahun 1808 hingga 1811. Selama 3 tahun pembangunan, di jalan Alas Roban ini sudah memakan banyak korban jiwa guys. Tak hanya itu saja, untuk membuat jalan ini banyak bagian alam yang dirusak. Namun, mengingat tujuan pembuatan jalan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di daerah terpencil, maka hal-hal tersebut tidak terlalu dipusingkan guys. Ternyata, sudah menjadi rahasia umum bahwa cerita misteri Alas Roban yang paling terkenal adalah gangguan dari makhluk-makhluk gaib kepada para pengendara yang sedang melintas di sini. Penampakan makhluk astral mungkin sudah menjadi santapan sehari-hari bagi pengemudi yang terbiasa melewati jalan ini, terutama pada saat malam hari guys. Akan tetapi, ada satu gangguan makhluk astral yang paling ditakuti oleh pengendara yang lewat di Alas Roban ini, yakni keberadaan makhluk gaib yang suka menumpang di kendaraan dan menyesatkan si pengendara guys. Hal ini juga sering dikaitkan dengan sejumlah kecelakaan yang memang sudah sangat sering terjadi di Alas Roban. Ada ratusan kasus kecelakaan yang pernah terjadi di Alas Roban guys. Dan yang mengerikan, hampir sebagian besar kecelakaan tersebut memakan korban jiwa. Misteri Alas Roban mengenai banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi di sini membuat banyak orang yang menduga bahwa sejumlah kecelakaan ini disebabkan oleh ulah makhluk astral. Namun, ada penjelasan yang lebih masuk akal untuk menerangkan alasan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Alas Roban guys. Karena jalannya yang tidak terlalu lebar, berkelok-kelok dan sangat licin. Banyak tikungan tajam yang terdapat di Alas Roban ini.
Itu sebabnya jalan Alas Roban ini dikenal sebagai jalur maut. Sementara itu, banyaknya kendaraan besar yang melintas di jalur ini juga meningkatkan resiko kecelakaan yang lebih besar. Oleh karena itu, dianjurkan para pengemudi untuk lebih fokus ketika melewati jalur Alas Roban ini, guys. Nah, guys, di antara banyaknya cerita mistis mengenai Alas Roban, ada sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria bernama Brodijo pada tahun 1996. Meski sudah sekian lama kejadian itu terjadi, tapi sampai saat ini kejadian itu masih terkenal di masyarakat, guys. Cerita ini bermula ketika Brodijo mengendarai sepeda motornya dari Tegal hendak menuju ke Surabaya. Pria ini melewati jalan Alas Roban pada saat kondisi jalan itu masih sempit dan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan hujan sedang turun membasahi jalanan yang dilewatin Brodijo. Jadi Brodijo tetap memacu sepeda motornya dan memasuki Alas Roban. Kejanggalan mulai dirasakan pria ini saat ada kendaraan besar seperti bus yang tampak seperti mengikuti ia dari belakang. Jadi guys, si Brodijo ini merasa kalau dia ngelihat ada sebuah bus yang mengikutinya atau sedang berjalan di belakangnya. Lampu bus itu menyorot ke arah Brodijo seperti hendak menyalip. Anehnya, ketika Brodijo berjalan lambat dan sedikit menepi, bus itu tidak kunjung mendahuluinya. Brodijo pun semakin penasaran, guys. Ketika Brodijo akan melihat bus itu dari kaca spion motornya, betapa kagetnya ia saat melihat tampilan bus itu seperti bus pada tahun 70-an yang sudah tampak usang. Seketika pria ini merasa takut dan mempercepat laju motornya. Bus misterius itu juga terus mengikuti Brodijo dengan kecepatan tinggi. Saking kencangnya, bus itu menabrak Brodijo, tetapi anehnya Brodijo tidak apa-apa, guys. Justru bus itu menghilang tanpa jejak. Akhirnya Brodijo beristirahat sejenak di perkampungan terdekat Alas Roban. Beliau menceritakan pengalaman mistisnya ini kepada masyarakat setempat. Sepertinya masyarakat di sini pun sudah mengerti bahwa peristiwa tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya, guys. Jadi masyarakat setempat udah nggak aneh lagi nih, guys, sama cerita yang dialami Brodijo itu. Seperti sudah sering terjadi di jalur itu, guys. Juga kisah satu keluarga yang makan di warung pecel lele gaib di jalur Alas Roban. Kejadiannya sekitar tahun 2005 silam. Untuk menghindari kemacetan, mereka satu keluarga yang hendak mudik itu berangkat pada sore hari dari arah Secang jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Canda tawa pun tercipta di dalam mobil hingga ibu dan kedua adik Hendra tertidur pulas menjelang larut malam. Sekira pukul 21.30, keluarga ini pun memasuki wilayah Alas Roban yang terkenal dengan background jalan berliku di tengah hutan dan jauh dari kehidupan kota. Sang ayah pun otomatis menurunkan laju kendaraannya karena kondisi jalan yang berliku dan penuh tanjakan, guys. Dari sini hal janggal mulai terlihat. Pasalnya tidak ada satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan
mobil keluarga tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobilnya tersebut. Anehnya, mobil tersebut sama sekali tidak rusak bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok, guys. Setelah memeriksa kondisi kendaraan yang tak mengalami kerusakan sedikit pun, keluarga ini pun kembali melanjutkan perjalanan di Alas Roban hingga tak terasa hujan pun turun dengan perlahan. Hingga pada akhirnya sepercik cahaya muncul dari kejauhan yang ternyata tempat tersebut adalah warung pecel lele. Keluarga ini pun memutuskan untuk turun demi menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Namun kejanggalan terjadi setelah adanya seorang wanita yang tiba-tiba berdiri di dekat pintu. Sang pemilik warung makan mengatakan wanita tersebut adalah istrinya, guys, yang kerap membantunya berjualan. Padahal ketika keluarga ini turun dari mobil dan masuk melalui pintu yang sama, tidak ada seorang pun yang berdiri di warung tersebut. Setelah selesai makan, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk kedua kalinya, guys. Memang kala itu pasang penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari hingga bisa mencapai Alas Roban pada siang hari, guys. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Bisa disimpulkan bahwa warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang, guys. Wah, seru banget ya, guys. Gak kebayang gimana perasaan Hendra dan keluarga saat itu. Selain kejadian yang dialami oleh beberapa orang di atas tadi, guys, ternyata di era Orde Baru, tepatnya pada tahun 80-an, Presiden Soeharto membentuk sebuah operasi rahasia yang dikenal sebagai penembak misterius alias Petrus. Operasi ini dilakukan untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, guys. Jadi, Petrus beroperasi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sampai saat ini, pelaku penembakan memang tidak pernah terungkap. Korban penembakan Petrus ini banyak dibuang di Alas Roban, guys. Alih-alih dimakamkan, jenazah tersebut dibuang begitu saja bersama dengan pakaian yang masih melekat di tubuh masing-masing jenazah. Anehnya, guys,
Mayat-mayat yang dibuang di sini akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2-3 hari saja. Nah guys, ternyata di jalan Alas Roban ini ada pantangan saat melewati. Jadi guys, satu hal yang perlu kita ingat sampai kapanpun, jangan pernah melewati Alas Roban pada malam hari. Terlepas dari gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk halus, ternyata kabut di sekitar Alas Roban ini sangat tebal pada malam hari dan tentu saja hal ini membatasi jarak pandang kita saat melintasi jalur tersebut. Selain itu, malam hari juga seseorang pengendara lebih mudah lelah, mengantuk, dan tidak berkonsentrasi. Larangan lainnya saat melewati Alas Roban adalah apabila ada suatu hal yang ganjil terlihat mata, sebaiknya kalian tetap melanjutkan perjalanan tanpa melihat hal tersebut karena akan menyebabkan ketakutan tersendiri dan akhirnya kita tidak fokus dalam berkendara di jalur tersebut guys. Apa ada beberapa dari kalian yang pernah melewati jalur Alas Roban ini dan punya pengalaman sendiri tentang jalur ini? Kalian boleh komen di bawah ya guys. Dan buat kalian yang berpergian kemanapun harus tetap hati-hati ya guys. Berkendara dengan keadaan sehat dan tidak mengantuk. Dan berdoa sebelum berpergian kemanapun ya. Nah itu dia guys, beberapa hal mengenai Alas Roban. Buat kalian yang punya ide video aku selanjutnya langsung aja komen di bawah ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube aku ya guys. Jangan lupa like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.